Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman B3. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Selamat datang di Sentra Pembangunan di siklus ke-6. Bu An senang sekali bisa menyapa teman-teman B3 kembali. Seperti biasa, Bu An akan menyebutkan atau mengabsen satu persatu. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Good morning children, how are you? Just fine. Good morning children, how are you? Just fine. Good morning children, good morning children, good morning everybody, how are you? Just fine. Iya, teman-teman, Bu An nanti akan menyebutkan nama teman-teman satu persatu, kemudian teman-teman bisa jawabnya dengan just fine, artinya baik-baik saja. Bu An menggunakan bahasa Inggris penyanyinya. Siap ya? Kita mulai dari Aldric. Good morning Aldric, how are you? Good morning Evelyn, how are you? Good morning Faiz, good morning Diana, good morning Gozi, how are you? Good morning Helena, how are you? Good morning Ibrahim, how are you? Good morning Kaila, good morning Altaf, good morning Alwi, how are you? Good morning Nadira, how are you? Good morning Kia, how are you? Good morning children, good morning children, good morning everybody, how are you? Just fine, alhamdulillah. Seperti Bu Aan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Siapa tahu sekarang hari apa? Hari apa teman-teman B3? Hari Selasa, betul. Kita sebutkan hurufnya ya. S, E, L, A, S, A. Dibaca Selasa. Tanggal berapa? Betul, tanggal 13, bulannya Oktober, yaitu bulan ke-10. Tahunnya masih sama, 2020. Di kelompok B, siklus ke-6 yang akan kita bahas ada tentang kegiatan beribadah. Nanti kita akan bahas tentang jenis ibadah, kemudian perlengkapan ibadah. Teman-teman masih ingat ibadah kita yang wajib kita kerjakan dalam satu hari satu malam itu apa ya? Betul, sholat. Iya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Tegakkan Sholat ya, dengan nama-nama sholatnya. Tegakkan sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Nah teman-teman, nanti Bu An akan lebih banyak lagi membahas tentang ibadah di TFP nanti. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya. Bila aku bertanya, Allah ada di mana? Allah pun berkata, aku dekat di hati. Allah senantiasa dekat dengan hambanya, mengabulkan doa siapa yang meminta. Teman-teman B3 yang meminta, Bu Aan, Mama Papa juga meminta, pasti Allah akan kabulkan. Sikap berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman
warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kefahaman kepadaku. Amin. Baik teman-teman, selanjutnya Bu Aan akan menyampaikan tentang pengertian ibadah. Ibadah merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ibadah juga merupakan pelaksanaan yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa perasaan, ucapan, dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Macam-macam ibadah. Ada berapa ya macam-macam ibadah? Ya, macam-macam ibadah ada 8. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, berkata jujur. Yang keenam, melaksanakan amanah. Yang ketujuh, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kedelapan, bersilaturahmi atau menyambung persaudaraan. Nah, yang topik yang akan kita bahas di siklus ke-6 adalah mengenai sholat. Kita akan bahas tentang pengertian sholat. Pengertian sholat adalah merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Kemudian sholat adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat adalah orang yang mendirikan bangunan agama Islam pada dirinya. Sholat adalah tiang agama, seperti pada sebuah hadis Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin. Kemudian ada syarat wajib sholat. Ada syarat apa saja yang wajib kita penuhi untuk melaksanakan sholat? Yaitu yang pertama, muslim yang beragama Islam tentunya. Nah teman-teman, kita bersyukur kita dilahirkan menjadi orang Islam. Yang kedua, berakal sehat. Artinya dia itu sehat dan tidak gila. Nauzubillah ya, kita selalu dalam keadaan sehat dan berakal sehat. Kemudian baligh, artinya sudah dewasa, batasnya baligh. Kemudian 4, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, sadar yaitu tadi sama seperti dia tidak gila. Kemudian ada syarat sahnya sholat. Yang pertama, telah masuk waktunya sholat. Nah, terdengar dari suara apa teman-teman? Betul, ada suara azan berkumandang, itu tandanya waktu sholat. Kemudian menghadap kiblat. Teman-teman pasti sudah tahu kita sholat wajib menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Nah, untuk teman-teman yang anak perempuan kita menggunakan mukena. Nah, untuk anak laki-laki menggunakan baju koko dan celana panjang atau sarung. Kemudian suci badan, tempat sholat dan pakaian yang digunakan suci dari najis, ya, dari kotoran hewan, kotoran manusia dan lain-lain. Kemudian mengetahui tata cara pelaksanaan sholatnya. Nah teman-teman, waktu di siklus ke-5 kemarin telah melaksanakan kegiatan berwudu dan telah melaksanakan kegiatan sholat. Nah semoga di siklus ke-6 ini teman-teman tambah sholatnya. Kemudian ada juga nama-nama waktu sholat. Nah teman-teman, waktu sholat itu ada berapa dalam satu hari satu malam? Betul, ada 5 kali. Apa saja ya? Iya, ada sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kalau subuh adalah sholatnya diawali ketika fajar.
akan muncul. Kemudian zuhur ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Nah, kalau sholat asar dilaksanakannya ketika matahari telah tergelincir ke arah timur. Nah, kalau yang maghrib diawali sesaat setelah matahari terbenam atau berakhir. Nah, kalau isya pelaksanaan sholatnya setelah waktu maghrib yang ditandai dengan hilangnya cahaya merah dari langit. Teman-teman, itu tadi tentang sholat, pengertian sholat, syarat wajib sholat, dan syarat sahnya sholat. Kemudian yang terakhir ada perlengkapan yang harus kita persiapkan jika kita mau sholat. Yang pertama ada mukena. Nah, yang untuk anak perempuan, bunda, mama itu menggunakan mukena. Kemudian ada sajadah. Kemudian untuk laki-laki menggunakan peci. Iya. Kemudian ada baju muslim untuk laki-laki ya, bajunya panjang, celananya panjang. Atau juga boleh memakai sarung. Nah, teman-teman, semoga dengan yang tadi Bu An sampaikan, semoga teman-teman sudah mengetahui tentang sholat, tentang ibadah yang wajib kita laksanakan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tentang TFP kegiatan di siklus ke-6. Teman, Bu Aan juga mempunyai lagu tentang sholat itu tiang agama. Mari bersama-sama mengikuti lagunya. 1, 2, 3. Sholat itu tiang agama, siapa mendirikannya artinya mendirikan agama. Sholat itu tiang agama, siapa meninggalkannya artinya meruntuhkan agama. Mari kita tunaikan sholat, kepada yang taat pasti Allah suka. Mari kita dirikan sholat, kepada yang taat Nabi juga suka. Nah, lagunya mudah kan? Kita nyanyi sekali lagi ya. Sholat itu tiang agama, siapa mendirikannya artinya mendirikan agama. Sholat itu tiang agama, siapa meninggalkannya artinya meruntuhkan agama. Mari kita tunaikan sholat, kepada yang taat pasti Allah suka. Mari kita dirikan sholat, kepada yang taat Nabi juga suka. Nah, teman-teman bisa mengulangnya kembali nanti bersama ayah dan bunda. Teman-teman, kegiatan selanjutnya di sentra pembangunan siklus ke-6 adalah membangun sebuah bangunan masjid dengan benda-benda yang ada di rumah dan mengelompokkan benda-benda berdasarkan warna. Bu Aan akan memberikan contoh untuk membangun sebuah bangunan masjid. Tolong disimak ya dan dilihat contohnya. Yang pertama, Bu Aan membutuhkan tiang kanan kiri untuk sebuah bangunannya, untuk pagar pintu gerbang depan masjid. Kemudian Bu Aan butuh gapura. Kemudian sebagai ikon sebuah masjid adalah ada kubahnya ya teman-teman. Ini masih ada kubahnya. Kemudian di sini Bu Aan akan membuat menara, karena masjid itu identik dengan menara. Oke, nah, dulu ya. Menaranya ada 2. Oke. Kemudian ini kubah kecilnya. Setelah itu Bu Aan membutuhkan kubah 1. Wah, ternyata Bu Aan kurang 1 kubahnya teman-teman.
teman-teman, tunggu ya. Wah, ternyata kubahnya kurang. Kalau di sini, ini kubahnya yang kecil aja ya teman-teman. Yang kubah pipinya ada 2. Kemudian untuk aksesorisnya Buan akan memberikan tiang lampu. Ceritanya di tiang lampu. Tiang lampunya berwarna kuning. Ini lampunya berbentuk kubah kecil. Teman-teman saat membangun perlu hati-hati ya, agar bangunan yang dibangun tidak roboh. Dia membutuhkan tiang yang kuat. Kemudian untuk menutup sebuah masjidnya, Buan menggunakan balok yang besar. Kemudian kita tutup. Nah, Buan berikan pintu di sini untuk menutup pintu yang belakang. Jika ada orang yang mau lewat belakang juga bisa. Ini lewat depan, ini belakangnya. Kemudian di dalam masjid Buan kasih batas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Di sini dengan pembatas yang berwarna hijau. Batas, diberikan batas ya. Kita ini untuk jamaah perempuan. Kemudian untuk aksesorisnya Buan menggunakan balok yang berwarna kuning. Ini sebagai aksesoris teman. Oke, supaya lebih indah saja. Kemudian ini ceritanya Buan akan membuat pembatas sebagai tempat berwudu perempuan, dan di sini tempat berwudu laki-laki. Karena di sebuah masjid pasti ada tempat berwudu ya. Kemudian untuk aksesorisnya Buan berikan pohon. Sini. Oh, maaf. Jatuh. Nah, kemudian ada petugas kebersihan untuk membersihkan halaman masjid. Nah, kemudian Buan juga memberikan aksesoris kendaraan yang diparkir oleh orang yang sedang beribadah di masjid. Nah, teman-teman, Buan sudah membangun sebuah bangunan masjid. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah teman-teman menulis kata masjid. Masjid, apa saja hurufnya? Yuk kita sebutkan sama-sama. M, apalagi A, S, J, I, D. Dibaca masjid. Ulangi sekali lagi, masjid. Nah, setelah itu, setelah ditulis, teman-teman boleh tempel. Tempel kata masjidnya, boleh di bangunannya. Bu Ana akan menempelkannya di depan pintu gerbang masjid. Nah, Bu Aan sudah membuat sebuah bangunan masjid dan menulis kata masjidnya. Setelah itu, teman-teman jangan langsung diklasifikasi atau dirobohkan, tapi difoto dahulu hasil membangunnya. Cekrek. Setelah itu baru kita klasifikasi. Baik teman-teman, kita akan klasifikasi ya. Seperti pembelajaran sebelumnya, Bu Aan sudah berikan contoh cara mengklasifikasi. Dari mana? Dari atas ke bawah. Dari bagian atas kita klasifikasi dengan benda yang sama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak langsung dirobohkan atau dijatuhkan. Nah, ini namanya mengklasifikasi dengan benda yang sama atau bentuk yang sama. Ini juga sudah mempunyai bentuk yang sama. Kemudian setelah diklasifikasi, teman-teman, tahapan selanjutnya adalah menghitung jumlah balonnya. Nah, untuk kegiatan menghitungnya, nanti kita sama-sama ya, teman-teman. Menghitungnya,
Kita klasifikasi dulu dan kelompokkan dengan balok yang sama dan warna yang sama. Nah, di sini Bu An sudah mempunyai balok yang sama dengan warna yang sama. Jadi kita akan hitung. Teman-teman harus sabar ya, karena memang membangun itu kita perlu kesabaran agar menghasilkan bangunan yang bagus. Teman-teman membangunnya boleh seperti yang sudah memakai Lego, memakai balok sendiri. Ada yang sudah mempunyai balok ataupun dengan media yang lainnya. Nah, ini sesuai dengan aksesoris ya. Seperti ini. Oke, sepertinya kita sudah klasifikasi teman-teman. Sekarang kita hitung berapa jumlah balok yang tadi Bu An sudah bangun. Kita mulai dari kubah ya. Baik, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Nah, teman-teman jangan lupa tulis kembali balok yang dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, kalau Bu Aan tadi sudah berapa? 54, sudah dihitung 54 balok dan aksesorisnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di kertas selembar saja tulis kata masjidnya dan jumlah balok yang digunakan. Baik teman-teman, itu saja kegiatannya membangun sebuah bangunan masjid dan mengelompokkan balok atau benda sesuai dengan warnanya. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di siklus selanjutnya. Dadah!